Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isra Lutfi, NIM 200301502-153 dari kelas PJKRK. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang konflik dalam olahraga itu. Pengertian konflik dalam olahraga itu, yang pertama, konflik itu berasal dari suatu ketidakpuasan individu atau kelompok yang menimbulkan ketegangan, kecekcokan, dan pertikaian terhadap individu atau kelompok lain yang berpengaruh atau mempengaruhi perilaku manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Konflik dapat berpengaruh pada perilaku individu atau kelompok, baik berpengaruh yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Jadi, konflik dalam olahraga itu merupakan persoalan sosial dan psikis yang dapat mempengaruhi penampilan aktivitas motoriknya. Dan selanjutnya, yaitu konflik dalam sosial. Pengertian konflik dalam sosial menurut para ahli, yaitu diantaranya ada menurut Takwiri dan Davis itu, konflik adalah suatu warisan kehidupan yang sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Menurut Lewis Accord, konflik itu adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Dan ketiga, menurut ahli Sorjono, konflik itu adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawannya. Dan keempat, menurut Robbins, konflik adalah proses dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Yang kelima, menurut Albanese, konflik merupakan keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dari pihak lainnya, sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. Selanjutnya, saya akan membahas latihan mental atlet dalam mencapai prestasi olahraga secara maksimal. Dalam olahraga prestasi, syarat dengan berbagai aspek fisik, teknik, dan taktik dan mental yang harus dipersiapkan dengan berlatih secara baik. Keempat aspek tersebut itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meraih prestasi. Tanpa latihan yang baik, terencana dan terprogram secara sistematis, akan sangat sulit mencapai hasil yang semaksimal. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dalam pelatihan olahraga prestasi. Pada dasarnya, ada beberapa cara yang dipergunakan untuk sarana latihan mental. Yang pertama, ada berpikir positif. Kedua, membuat catatan harian latihan mental. Ketiga, penetapan sasaran. Dan keempat, latihan relaksasi. Kelima, latihan visualisasi dan imagery. Keenam, latihan konsentrasi. Cara-cara ini dapat dipergunakan disesuaikan dengan karakter atau kepribadian atlet. Dapat juga digunakan secara kombinasi antara cara satu dengan cara yang lainnya agar tidak menimbulkan kejenuhan atlet. Nah, mental menurut arti Kamus Bahasa Indonesia itu bersangkutan dengan
batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Sedangkan menurut Merriam-Webster Dictionary, mental berkaitan dengan pikiran atau terkait dengan total respon emosional dan intelektual seorang individu dengan realitas eksternal. Menurut Cambridge Dictionary Online, mental adalah berkaitan dengan pikiran atau melibatkan proses berpikir. Dari ketiga arti kamus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian mental pada dasarnya adalah berkaitan dengan pikiran atau proses berpikir yang melibatkan emosional dan intelektual. Sedangkan pengertian training atau latihan menurut Merriam-Webster Dictionary adalah suatu proses di mana seseorang diajarkan keterampilan yang dibutuhkan untuk seni, profesi, dan pekerjaan. 3. Dapat juga diartikan sebuah proses di mana seorang atlet mempersiapkan untuk berkompetisi dengan berolahraga, berlatih, dan lainnya. Menurut Cambridge Dictionary, latihan adalah proses belajar keterampilan yang perlu dilakukan untuk pekerjaan atau kegiatan tertentu. Dapat juga diartikan banyak latihan dan makan makanan tertentu. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.